Dan ternyata tulisan-tulisan Santi Lirboyo Tamatan itu kalau tidak salah dimulai tahun 2000-an. Sebab pada saat di Lirboyo belum ada. Dengan kitab Sirajul Talibin itu kan pengembangan sarah dari kitab Minhajul Talibin Imam Ghazali ya. Itu menjadi. Terus ada lagi di Senori Tuban itu namanya Kiai Abdul Fadl. Itu juga menulis banyak kitab. Meskipun dia bukan alumni Timur Tengah. Dia hanya seperti Mbah Ihsan Jampes yang menulis Sirajul Talibin itu dulu mondoknya hanya di lokal Indonesia, mondoknya seperti dulu di Bunduh Kidul namanya, di Mbah Maksum sana dulu mondoknya, pernah di sana di Magelang. Melihat dari minat literasi Pak Yai nggih. Menurut Pak Yai seberapa penting ilmu kepenulisan di dunia pesantren? Dalam arti haruskah seorang santri menulis? Begini. Jadi organitas atau tentang dunia tulis menulis di pesantren itu seberapa jauh perlunya atau manfaatnya itu bukan berarti semua santri harus bisa menulis atau terjun di dunia tulis menulis. Tapi paling tidak di Pondok Pesantren Lirboyo itu harus ada media atau ada fasilitas untuk bakat atau pengembangan santri dalam dunia keilmuan di bidang melalui tulis menulis itu. Tapi saya kira di Lirboyo sudah ada. Di antaranya ya dengan adanya majalah dinding Mading Hidayah yang dulu miskat tapi sekarang kok sudah almarhum ya, mungkin bisa dikembangkan lagi. Tapi di Lirboyo sudah muncul banyak tulisan-tulisan yang sebagaimana tadi saya sampaikan, karya-karya tulis khususnya pada tamatan Lirboyo itu kan ada kewajiban tim yang menulis sebuah buku. Bisa itu menulis memang menyusun menulis dari penelitian literatur atau tulisan dari mensarai dengan bahasa Indonesia kitab yang ada. Itu kan di setiap angkatan kan menulis. Kadang-kadang setiap angkatan itu menelurkan 2 sampai 4 buku. Dan ternyata tulisan-tulisan Santi Lirboyo Tamatan itu kalau tidak salah dimulai tahun 2000-an. Sebab pada saat di Lirboyo belum ada. Seperti itu belum ada. Itu tahun 2000-an sampai sekarang. Dan tulisan yang ada itu ternyata setelah diterbitkan menjadi buku itu layak dibaca. Jadi tidak sekedar. Memang tulisan itu kalau di dunia perguruan tinggi itu sebuah kewajiban. Jadi mahasiswa itu harus bisa menulis. Makanya di antaranya mahasiswa itu kalau mau sarjana itu persyaratannya kan harus menulis skripsi. Itu secara individu harus menulis. Tapi ada wacana bahwa tidak semua perguruan tinggi dia bisa sarjana, bisa lulus tanpa menulis skripsi. Itu ada wacana semacam itu. Tapi kalau bagi saya pribadi tidak cocok. Mahasiswa harus menulis, buat skripsi. Meskipun tulisannya itu sejelek apapun harus menulis, karena tulisan itu adalah sebuah media bagi seseorang yang punya ilmu. Itu kalau mau mengekspresikan keilmuannya itu tidak hanya sekedar menerangkan di kelas atau pidato atau dalam seminar, tapi juga harus bisa mengekspresikan dengan bentuk tulisan. Makanya kalau di dunia perguruan tinggi, di dunia keilmuan, itu sekarang itu ada istilah jurnal ilmiah di perguruan tinggi itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas nalar analisis seorang ilmuwan itu diekspresikan, diwujudkan dengan bentuk tulisan ini. Sebab kalau orang sudah bisa menulis dengan alur yang benar, misalkan menulis karya tulis ilmiah dengan alur, pengantar, pendahuluan, terus dan lain sebagainya sampai isi dan penutup, kesimpulan, itu nanti itu salah satu pengembangan
Sebetulnya itu sudah sudah diwujudkan sudah diteladankan oleh para ulama-ulama kita dulu ya. Seperti kitab-kitab yang kita pelajari di pondok itu kan dari hasil karya tulis para ulama itu ya. Seperti kalau umpama di Indonesia ini, meskipun dia bukan lulusan Timur Tengah, seperti Kiai Ihsan Jampes dengan kitab Sirajul Talibin itu kan pengembangan sarah dari kitab Minhajul Talibin Imam Ghazali ya. Itu menjadi. Terus ada lagi di Senori Tuban itu namanya Kiai Abdul Fadl. Itu juga menulis banyak kitab. Meskipun dia bukan alumni Timur Tengah. Dia hanya seperti Mbah Ihsan Jampes yang menulis Sirajul Talibin itu dulu mondoknya hanya di lokal Indonesia, mondoknya seperti dulu di Bunduh Kidul namanya, di Mbah Maksum sana dulu mondoknya. Pernah di sana, di Magelang sana. Tapi dia punya kecerdasan, punya keahlian menulis sehingga menelukan banyak kitab seperti itu. Sebetulnya yang seperti itulah kalau jenengan santri harus menulis, maksudnya harus seberapa jauh manfaat dunia tulis menulis itu ya di situ itu. Di antaranya tidak hanya menulis dengan tulisan Latin Indonesia, tapi juga bahasa Arab. Saya ini, sekarang ini, hidup saya kesehariannya itu sekarang di dunia penerbitan. Saya itu punya penerbit namanya Khalesta. Khalesta itu menerbitkan buku-buku yang di situ pengembangan dari keilmuan yang diajarkan di pesantren. Jadi buku tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang fikih, tentang tauhid, dan sebagainya. Dan saya terus terang bisa punya penerbitan semacam ini juga pengalamannya diawali dari Lirboyo dulu. Dan saya pada saat di Lirboyo sebenarnya saya masuk di Lirboyo itu tahun 82, belum ada. Tradisi menulis itu belum ada. Saya itu dulu mengusulkan, ini yang saya sampaikan, mau diedit tidak apa-apa. Saya itu setiap tahun kan ada pondok itu kan menerima usulan-usulan. Terus akhirnya usulan itu kan ditampung, ditulis, terus nanti oleh pondok dilaporkan seperti LPJ, laporan pertanggungjawaban itu. Itu di situ usulan-usulan dari santri itu ditulis. Nah di antara usulan itu begini. Lirboyo itu dulu ada lengganan koran, kalau tidak salah koran dulu ya. Tapi korannya itu tidak ditampang di Lirboyo. Tahun 84 itu saya ikut pasanan di Pondok Langitan Tuban. Di Pondok Langitan Kiai Fakih dulu. Itu di Langitan itu ada kaca ya, tempat kaca itu untuk koran yang datang itu ditempelkan di situ. Jadi santri itu bisa membaca. Kalau tidak salah dulu Jawa Pos atau apa yang di Langitan. Nah di Lirboyo itu juga lengganan sebetulnya. Saya tahu koran itu tiap pagi itu dimasukkan di kotak pintu. Kalau sini masjid, depannya itu kan ada pintu, terus pintunya itu ada kotak kayak surat masuk di situ. Nah, koran itu masuk di situ. Tapi koran itu saya sering lihat orang memasukkan, tapi koran itu kok tidak sampai tidak dipasang gitu. Lah saya itu hampir tiap tahun itu usul koran yang ada itu ditempelkan biar santri bisa membaca. Tapi oleh pondok dijawab memang tidak diperbolehkan. Alasannya nanti itu saya, kalau tidak salah saya masih nyimpen itu laporan itu. Nah, alasannya nanti santri itu melihat iklan-iklan film itu. Kan biasanya kan ada iklan film di koran itu. Nanti yang dilihat itunya. Nah itu saya hampir tiap tahun usul sudah di Lirboyo sudah tidak kok baca koran. Terus lengganan koran tuh buat diperbolehkan santri lengganan. Akhirnya diperbolehkan lengganan majalah Aula. Itu saya pertama kali tahun 84 kalau tidak salah. Itu Lirboyo masang iklan di masjid itu bagi santri boleh lengganan media massa khusus majalah Aula.
langsung saya daftar. Saya jadi pelanggan majalah Aula. Itu tahun 84. Dan pada saat itu edisi yang kedua itu ada 84 terus 85 86 itu sampai ada laporan utamanya di majalah Aula itu biografinya Kiai Makhrus. Yang nulis namanya wartawan Aula itu namanya Mas Duki Baidowi. Yang nulis Kiai Makhrus itu. Mas Duki Baidowi itu kemarin jadi juru bicara wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Dulu jadi pengurus PBNU, terus Kiai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, dia jadi juru bicaranya. Dulu mondoknya di Stokiri, kuliah di IAIN. Terus dia dulu jadi redaksi majalah Aula. Lah yang nulis Kiai Makhrus meninggal itu yang nulis ya, itu saya menulis Kiai Makhrus itu justru awalnya dari situ itu. Nah itu saya kembangkan dari tulisan buku itu. Nah karena pada saat itu santri tidak boleh membaca koran, apalagi lengganan yang dibolehkan itu. Nah sementara saya itu kan senangnya baca. Saya pada saat itu lengganan tidak hanya Aula. Saya itu lengganannya itu sampai 4. Satu Harta NU itu terbit tiap bulan sekali. Terus majalah pesan itu yang nerbitkan dulu LP3IS kerjasama dengan P3M. P3M itu Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Itu dulu pengurusnya ya Kiai Sahal, Kiai Subhasim, Gus Dur dan sebagainya. Direkturnya P3M itu Pak Mas Darmasudi. Itu memang LSM tapi di kepesantrenan. Nah itu menerbitkan namanya majalah pesantren. Terus juga kerjasama dengan LP3IS menerbitkan namanya majalah pesan. Nah saya langganan Warta NU, majalah pesan, terus majalah pesantren. Terus tidak langganan tapi hampir tiap bulan dibeli majalah Amanah. Kadang Tempo, kadang Editor dan sebagainya. Tapi kalau beli saya setiap Kamis sore, kalau ke kota kan Kamis sore diperbolehkan. Itu di toko di Jalan Doho itu namanya ada toko buku apa namanya? Toko buku apa namanya? Nah, itu sering belinya di situ. Dan saya kalau dulu buku-buku bacaan-bacaan kayak Kaleidoskop Politik, karya Kiai Saifuddin Zuhri, terus buku-buku pertumbuhan NU yang nulis Pak Khairul Anam, itu saya belinya di toko apa ya, Allah lupa, di Jalan Doho itu ada toko buku besar, di situ ya jual majalah, jual koran. Nah, pada saat saya langganan koran majalah itu, datang di Lirboyo itu tidak langsung Lirboyo, tapi alamat Tribakti. Saya punya teman namanya Nasir. Nasir itu anak Brebes, di pondok satu kelas di saya, kalau malam di kelas saya, tapi kalau siang dia kuliah di Tribakti. Nah saya langganan 4 media ini, itu lewat teman saya, si namanya Nasir itu. Kalau malam sekolah dikasihkan ke saya, sebab kalau lihat pondok tidak boleh. Sebab suatu saat saya itu sering pernah dikirim majalah namanya dari pengembangan Suara Bengawan di Solo, namanya Berita Pesantren, terbitnya di Solo. Saya dapat kiriman itu tidak sampai. Nah suatu saat dipanggil keamanan. Nah ini kok dikirimi wong di sini baca saja tidak boleh, kok apalagi lengganan. Nah saya dipanggil, terus saya ditanya, lu kamu kok lengganan gini-gini, kan di Lirboyo tidak boleh gini. Saya tidak lengganan koran apa sana. Nah ini kepada sampean. Terus tak buka pada saat itu. Ternyata pada saat saya buka, di situ ada tulisan saya, judulnya Peran Kiai Makhrus Ali di Medan Revolusi Fisik 45. Itu oleh A. Ma'ruf Ashori. Nah itu tulisan. Nah itu keamanannya itu juga lihat. Ini loh saya buka. Saya itu kemarin dapat gantungan, kemarin dapat wesel dari tulisan itu. Nah saya itu di samping dikirimi honor itu dari tulisan itu, juga dikirimi koran yang memuat tulisan saya. Ya alamatnya ya di Sinar N9 nama saya. Nah dianggap oleh keamanan saya lengganan. Karena saya dikirimi itu tidak hanya sekali. Setiap kegiatan di Lirboyo itu saya tulis. Misalkan dulu itu ada akhir sana itu ada pertandingan sepak bola. Tapi di sawah sini, di
sebelah timur Lirboyo itu kan masih sawah-sawah, tapi sawahnya itu masih kering. Itu buat sepak bola api pakai dari kelapa itu direndam entah berapa hari di minyak tanah itu, nah itu terus dibakar, terus dibuat bal-balan. Nah, itu kayak gitu tuh saya tulis jadi berita, dimuat di berita pesantren. Terus nanti ada kegiatan, misalkan ada menteri datang di Lirboyo, saya tulis. Ada siapa datang di Lirboyo. Nah, akhirnya tulisan itu kan dimuat di sana dan koran yang memuat itu kan dikirim ke saya. Akhirnya kan kayak lengganan, saya itu nulisnya hampir tiap bulan. Jadi berita-berita kegiatan penting di Lirboyo itu saya tulis. Ada kunjungan tamu peneliti ya dari mana Amerika atau dari siapa gitu. Dulu itu kan sering seperti itu. Nah itu saya tulis. Sehingga saya wawancara, ada Gus Dur datang di Lirboyo pidato, hasil pidatonya Gus Dur saya tulis, saya kirim ke luar. Nah, itu di Lirboyo belum, sebetulnya itu tidak boleh. Nah suatu saat itu tahun 85 ada pameran pembangunan di alun-alun Kota Kediri. Lirboyo disuruh mengisi pameran itu. Di antaranya yang dipamerkan di alun-alun itu adalah kitab-kitab di perpustakaan yang ada di pondok dituturkan. Terus di tengah-tengah itu ada santri yang di situ untuk dialog masalah-masalah agama masyarakat yang datang di alun-alun itu, yang menjawab Gus Isom namanya. Kiai Gus Isom itu cucu Mbah Hasyim Asy'ari Tebireng, dulu kakak kelas saya let 2, tapi memang orangnya pinter. Orang Jawa Gus, tapi sudah meninggal. Pernah dengar gitu? Nah itu Kiai Som Hadid itu dulu yang itu santri itu masih ya, tapi sudah mustahik waktu itu, mustahik baru. Itu yang menjawab ada masalah-masalah dari masyarakat yang mendatangi pameran pembangunan di alun-alun itu Gus Isom itu. Lah di antara pameran pembangunan 17 Agustus tahun 85 itu ada namanya majalah dinding. Ada majalah dinding. Majalah dinding itu dulu saya itu yang minta Mas Ramadan Khotib, karena yang nangani pameran pembangunan itu diantaranya Mas Ramadan. Nah Mas Ramadan itu kan dari HP Magelang, kamarnya di Sinar. Terus tahu saya senengnya nulis. Mas Arif damel majalah dinding. Nah teng pundi? Mangke nggih toko papan tulis dipasang. Ting alun-alun niku mangke panjenengan nulis napa lah, mangke napa puisi napa-napaan gitu. Itu Mas Ramadan waktu itu. Nah, akhirnya saya ngajak saya sendiri, terus adik saya Labi, pokoknya yang saya kenal yang biasa nulis di antaranya ada Mas Nur Hafid. Nur Hafid itu orang Temanggung, dulu di Sinar juga, tapi sekarang sudah almarhum, rumah Purwokerto, aslinya Pelapak Temanggung sana, juga seneng nulis cerpen. Nah itu dia diantaranya ikut nulis, dipamerkan di alun-alun itu. Nah, setelah dari alun-alun itu berembuk dari M3HM, berembuk karena itu di bawah M3HM kalau tidak salah itu pamerannya. Bagaimana ini dikembangkan terus? Akhirnya mengusulkan ke pondok Mading, itu munculnya Mading itu ya embrionya dari pameran tanggal di 17 Agustus. Tapi resminya Mading muncul di Lirboyo itu tanggal 5 September bulan Agustus. Jadi bulan September tahun 85. Tanggal 5 September Mading pertama muncul itu. Namanya Mading Hidayah. Dan itu direstui oleh pondok, monggo. Terus akhirnya pada saat itu yang menjadi redaksi pertama ya saya, Mas Nur Badri ya. Terus kemudian karena waktu itu saya jadi pengurus M3M. Terus saya ngambil dari adik kelas namanya siapa namanya itu? Itu yang orang Jember itu, Ghazali Aro itu, terus dan lain-lain. Dan memang kebiasaan menulis itu saya tidak ada dorongannya dari pribadi, karena saya mengusulkan di pondok itu tidak pernah dikabulkan, misalkan usul majalah dinding, koran dipasang juga tidak pernah. Dan saya mencoba berlatih sendiri. Setiap kegiatan Nahdiyah itu dari ceramah, dari seminar itu yang datang itu saya tulis jadi buku. Misalkan begini,
Jadi ini Jamiah Nadiyah M3M, kan saya waktu itu dari sekretaris M3M. Itu misalkan datang seorang narasumber, contohnya saya pernah mendatangkan namanya Pak Khairul Anam. Pak Khairul Anam itu dia penulis yang bukunya itu namanya Babon NU, Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Bukunya tebal, itu satu-satunya pertama kali buku NU paling tebal, paling lengkap. Nah itu saya undang ke Lirboyo. Temanya, judulnya pada saat seminar di Lirboyo Jamiah Nadiyah itu judulnya Nahdlatul Ulama dari masa ke masa. Nah, pada saat itu dia ceramahnya itu saya rekam. Dari hasil ceramah itu saya tulis jadi buku. Ya, jadi bulletin lah, jadi buku. Tulisannya ya tidak plek sebagaimana yang disampaikan, ya bahasanya bahasa buku. Pada saat pertemuan Jamiah Nadiyah berikutnya, buku itu saya membuatnya itu sampai ratusan, mungkin bahkan ribuan. Itu dibeli, jadi uang lagi. Setiap ada kegiatan Nadiyah itu saya tulis. Saya tulis satu. Yang kedua, dari majalah dinding yang ada, itu setiap tahun, bahkan setengah tahun sekali itu saya pilih mana artikel yang terbaik dan mana berita yang paling menarik. Itu saya kumpulkan menjadi sebuah majalah. Nah itu salah satu pada tahun 86 itu P3M itu di bawah UDPI Pesantren Tebuireng. UDPI itu namanya Unit Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Pesantren. Itu dulu di Tebuireng pusatnya. Itu mengadakan lokakarya pers pesantren tingkat nasional. Nah di Lirboyo itu Lirboyo diundang. Nah pada saat ada dari Tebuireng datang ke Lirboyo, itu dari pengurus pondok saya lupa pengurusnya pondok siapa, itu yang dipanggil saya. Ini ada dari Tebuireng mau mengadakan lokakarya, mengundang dari santri Lirboyo, terus sing diundang 5. Nah, terus saya diundang karena saya jadi orang mading itu kan ya di bidangnya lah di pers kan gitu. Terus akhirnya saya diundang, terus saya ngajak Mas Nur Badri dan lain-lain, terus kira-kira siapa ini orang 5. Terus orang 5 itu yang berangkat itu saya, Mas Nur Badri, Mas Faruk Zawawi. Mas Faruk Zawawi itu sebetulnya bukan di Mading dia, tapi dia di M3M. Terus saya Nur Badri, Mas Faruk Zawawi, orang Tuban, sekarang di Tebuireng. Terus Mas Ghazali Aro, orang Jember. Terus Badruddin Ilham. Badruddin Ilham itu adik kelas saya jauh, tapi dia pinter karikatur dan sebagainya. Nah, 5 orang itu dikirim ke mana? Ke Tebuireng, tapi ada persyaratannya. Lirboyo sudah punya media atau belum gitu. Kalau belum tidak jadi. Terus akhirnya saya akali. Medianya apa? Saya ambilkan dari majalah dinding itu berita-berita yang baik dalam setengah tahun waktu itu sama artikel saya kumpulkan, saya buatkan rubrik. Terus akhirnya saya ketik, saya layout seperti bukunya Mbah Magrus tadi. Terus saya fotokopi. Saya kasih sampul, ada fotonya, masih ada, nanti saya kirim. Nah, itu yang menjadi persyaratan. Terus itu tak kasihkan ke panitia Tebuireng itu. Akhirnya dapat ikut 5 orang. Nah 5 orang itu ternyata di Tebuireng itu memang dikelompokkan. Pertama yang Nur Badi itu bagian manajemen redaksi. Terus Mas Faruk Zawawi itu bagian manajemen perusahaan. Nanti kalau menerbitkan sebuah penerbit. Terus yang Badruddin Ilham itu nanti bagian kartunis, karikatur, jadi layout, tata letak dan sebagainya, punya arsitek media itu. Terus yang 2 saya dan Ghazali itu bagian wartawan, yang muter-muter wawancara kemana. Jadi selama setengah bulan lokakarya pers pesantren setengah bulan di Tebuireng itu 5 orang itu sudah dikelompokkan sendiri. Saya di bagian wartawan. Sehingga saya pada saat itu di lokakarya pers itu saya sebagai wartawan. Sehingga saya wawancara di sekitar Tebuireng sampai di depan Pondok Tebuireng itu ada namanya Pondok Putri Al-Masruriyah. Itu ternyata pondok itu yang milik Gus Hisyam, Ibu Hisyam namanya Bu Khadijah. Wah, saya wawancara di situ dan sebagainya. Dari hasil wawancara itu kemudian menjadi buletin.
Namanya saya tulis miskat juga buletinnya itu. Itu ada fotonya ini tak kirim. Itu ada menembus Pondok Putri itu ya judul laporan utamanya. Karena saya menulis tentang Pondok Al-Masuriyah itu sampai tesis sampai detail lah. Sampai tulisan Pondok Masuriyah saya kirim ke media massa luar. Tidak hanya ditulis pada saat di Lokakarya itu. Itu selama itu dan setelah itu saya di Lirboyo itu dan ternyata munculnya majalah dinding, terus tulisan-tulisan kumpulan dari Jamiah Nadiyah dari narasumber yang menjadi buku itu antusias para santri bahkan para pengurus itu begitu besar sampai itu kalau dari Jamiah Nadiyah itu saya tulis jadi buku, saya fotokopi itu sampai kurang. Jadi saya fotokopi 300 misalkan, itu saya fotokopi lagi sampai pesannya besok tidak apa-apa terus gitu. Itu setiap Jamiah Nadiyah itu saya tulis. Itu memang saya berusaha untuk berlatih sendiri dengan cara seperti itu. Itu di M3M itu ya yang nulis yang saya, yang ngetik saya, yang nyusun saya. Nah terus akhirnya tahun 86 muncul majalah Miskat itu. Nah majalah Miskat itu muncul setelah Lokakarya Press pesantren di Tebuireng tahun 86. Nah itu karena memang sebuah kewajiban. Pulang dari Tebuireng itu memang disangoni oleh Tebuireng itu, oleh panitia disangoni supaya di pondok masing-masing itu menerbitkan majalah. Jadi modal uang untuk nyetak majalah pertama kali itu ya dari Tebuireng, bukan dari Pondok Lirboyo. Nah disangoni tostel, ditangoni mesin ketik, disangoni uang. Nah setelah 1 tahun terbit 3 kali, misalnya yuk keluar kan yuk mati. Itu majalah mati itu saya keluar terus tidak terbit lagi. Itu ada uang, ada mesin ketik, ada tostel, saya serahkan ke pondok. Entah sekarang kemana tidak tahu. Nah terus akhirnya saya punya ponakan mondok di Lirboyo namanya Nabil. Nah Nabil tanya, Lek, dari ini saya mungkin pernah menerbitkan majalah Miskat Lirboyo itu kayak apa ini? Aku kepengin terus yo kan ngene diterus nek iso. Wah tapi apa oleh izin? Ora usah izin wis teko matur ke imam ngono wae. Matur ke imam bahwa ini Miskat itu resmi oleh BPK ini yang ada nomornya. Saya nyimpen. Nanti ini diaturkan aja ke Kiai Imam atau siapalah pengasuh di Lirboyo atau mustahik kamu ini loh. Ini tinggal neruskan saja, tidak usah minta izin. Akhirnya diteruskan oleh Nabil itu. Nah, Nabil pulang terus mati lagi. Nah, itu. Tapi yang ini juga dari tradisi kepenulisan mulai dari majalah dinding Miskat dan lain-lain setiap akhir itu menulis biografi 3 tokoh, terus itu kan dulu kan bukan buku ya tapi biografi 3 tokoh dan itu ternyata imbasnya sampai sekarang begitu pengaruhnya besar sekali di Lirboyo pada saat ini. Dan saya sangat bersyukur dan saya juga diuntungkan oleh pengembangan Lirboyo itu setiap akhir tahun, akhir sana, waktu itu aliyah ya, sekarang kan Mahat Ali ya. Nah, aliyah dulu kelas 3 itu harus tamatan, harus santri secara kelompok harus menulis buku. Minimal 2. Yang 1 itu dari Basul Masailnya di kelas, mulai kelas bawah, terus yang lain itu apalah yang sedang ramai dibicarakan tentang keilmuan pada saat itu. Nah, itu yang sekarang pengembangannya meskipun yang namanya Miskan tidak ada, tapi di dunia tulis menulis di Lirboyo sampai saat ini saya ikut bersyukur dan ya mengacungi jempol. Tentunya tulisan-tulisannya para santri itu layak dibaca. Sudah berkembang berarti. Sudah berkembang dan itu berkembang itu kalau jenengan tadi menanyakan seberapa jauh manfaat di dunia tulis menulis, apakah santri semua harus pandai tulis menulis? Itu intinya tidak semua, tapi paling tidak santri diperkenalkan. Di antaranya perkenalkan dalam dunia tulis menulis itu ya entah berapa bulan sekali itu pondok mengadakan kayak diklat jurnalistik atau yang undang pakar, undang ahli
yang tulis menulis misalkan di pondok pesantren untuk berlatih menulis. Nanti cara untuk mengekspresikan latihan kan bisa lewat mading. Kalau nanti untuk meningkatkan mutu tulisan nanti di akhir apa itu namanya? Di akhir sekolah itu loh. Kan memunculkan 2 sampai 4 buku nggih. Nah, itu tulisan yang dihasilkan itu biar lebih berkualitas baik metode penulisannya maupun isinya. Itu sebelumnya para penulis itu yang dikelompokkan di kelas itu sebelumnya sudah menerima materi-materi bagaimana cara nulis yang baik. Nah, itu yang perlu entah berapa bulan sekali Lirboyo apa di bawah M3M atau LEM atau siapa itu mengadakan diklat semacam itu. Mungkin sampai sekarang kasih nggih. Diklat penulisan itu. Nah, kalau memang merasa tidak punya informasi ya, kalau mengadakan diklat itu kalau mau cari narasumber kemana, terus materinya apa saja, di PWNU itu, di PWNU Jawa Timur itu ada namanya lembaga LTN, Lembaga Taklif wa Nasr. Itu salah satu kegiatannya itu menggerakkan, memfasilitasi, memberikan edukasi, pelatihan tulis menulis di cabang-cabang se-Surabaya, se-Jawa Timur. Jadi bagaimana cara menulis biografi, bagaimana cara menulis karya tulis apa itu LTN PWNU Jawa Timur itu salah satu programnya seperti itu. Seandainya Pondok Lirboyo mau mengadakan kegiatan dunia tulis menulis, berlatih dalam tulisan, bagaimana cara menulis yang baik, cara menulis berita, cara menulis artikel opini di koran, bagaimana cara menulis buku yang baik, itu jenengan bisa lapor atau minta ke LTN PWNU Jawa Timur. Nanti akan datang narasumber fasilitator dari PWNU Jawa Timur datang ke Lirboyo. Wong ini LTN Jawa Timur itu tidak diminta, itu mengadakan. Misalkan zona Mojokerto, Nganjuk, terus Mojokerto, Nganjuk, nek Kediri, Tulungagung, Blitar itu jadi satu zona berapa. Itu mengadakan dulu pelatihan penulis itu di Tulungagung, di Pondok Ngunut. Terus Mojokerto, Surabaya itu dulu di Mojokerto. Jadi itu tiap tahun. Di 2 bulan di sana, 2 bulan di sana sampai dari Jawa Timur semuanya. Dan itu yang diikutkan para santri dan pengurus LTN di cabang-cabang di tiap NU cabang di se-Jawa Timur. Nah itu pondok-pondok diikut sertakan, bahkan kegiatannya itu disertakan di pondok. Nah itu seberapa jauh manfaatnya dalam dunia tulis menulis itu ya betul. Saya sering ini nggih jenengan catat. Memang para pengasuh Lirboyo setiap memberikan tausiah itu santri Lirboyo nek wis mulih nek iso usahakan ngedep dampar kan gitu. Intinya kan ngajar ngaji. Itu usahakan santri Lirboyo seperti itu. Itu hampir pengasuh Lirboyo kalau memberikan tausiah kan seperti itu. Misalkan di pertemuan alumni-alumni Himasan dan sebagainya. Itu penting memang iya. Bahkan itu yang juga saya lakukan saat ini. Memang saya itu di Surabaya ini tidak punya pondok pesantren. Tapi kegiatan saya hampir tiap minggu tidak lepas seperti di pondok. Saya yang ngaji kitab-kitab kecil, Safina, Takrib. Tapi yang ngaji orang-orang kampung. Orang sepuh-sepuh, putra-putri. Ngajinya ya seperti di pondok. Saya baca Utawikiku. Tapi setelah itu saya terangkan pakai bahasa Indonesia. Kemudian saya buka dialog. Tanya jawab materi yang itu penggunaannya. Sehingga kalau saya mau ngaji itu saya harus membaca kitab syarahnya. Kalau takrib ya membaca Kifayatul Ahya dan sebagainya. Karena pengembangan syarahnya kitab takrib itu kan banyak sekali. Sehingga nanti pada saat ngaji itu, pada saat dialog, pertanyaan yang lebih luas lagi saya bisa menjawab karena sudah sinau dulu itu. Di antaranya yang saya sinauni itu buku-buku terbitan Lirboyo kayak Fathul Qorib paling lengkap seperti itu. Itu kan tidak sekedar terjemah itu yang terbitan Lirboyo itu kan syarahnya masuk semua. Nah, itu sampai Safinah itu ada yang
Safinah yang tebal. Safinah itu aslinya kan hanya tipis ya, hanya berapa halaman. Tapi itu diterjemah dan caranya masuk, kasih fasilitas saja masuk, jadi tebal segini. Harganya 110.000. Nah, di sini ada itu. Nah, itu termasuk saya kalau mau ngajar, kalau mau mengaji di kampung ini, sinau dari itu dulu. Karena kadang-kadang kalau mau membuka kitab sarahnya langsung dari kitabnya kan dia mikir ya. Mikir ini ya meskipun saya dulu pernah ngaji di pondok, tapi sekarang itu baca kitab itu ya masih tetap mikir. Kadang-kadang malah ya kesulitan juga, harus buka kamus, hari ini dan sebagainya. Nah ini sekarang yang diterbitkan oleh Santi Lirboyo itu membantu sekali, khususnya di tengah-tengah masyarakat dan lebih khusus lagi bagi para alumni pesantren yang sekarang menjadi pengasuh ya di pesantrennya masing-masing dan yang menjadi tokoh yang ngaji di kampung-kampung sekarang domisili di mana. Seperti saya di Surabaya itu buku-buku Lirboyo itu membantu sekali untuk sinau saya sebelum saya ngajar. Nah, itu pentingnya menulis di situ. Karena semua santri itu tidak semuanya, terus terang Lirboyo yang santrinya 40.000 itu tidak semuanya nanti punya pondok semua, ngadep dampar semua, tapi bisa jadi menjadi seorang penulis, menjadi seorang ilmuwan yang mungkin dari penelitiannya. Sebab penelitian dari semua ilmuwan itu harus diwujudkan dalam bentuk tulisan. Kalau istilah sekarang ada di jurnal itu. Kadang jadi buku seperti itu. Jadi seperti kita belajar jadi pinter di pondok itu kan membaca kitab, membaca buku. Lah buku itu kan dari tulisan. Nah, saya punya penerbit Khalista ini juga mengembangkan pengembangan dari alumni santri-santri yang menulis baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Barusan saya menerbitkan buku judulnya Mabadi'u Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kayak Mabadi' Fikih, tapi Mabadi' Ahli Sunnah itu yang nulis berbahasa Arab dari alumni Sidogiri. Nah, nanti tak kasih dengan kitabnya. Tipis hanya 60 halaman. Tapi itu memang buku dasar sekali tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi ibtidak, kalau di ibtidak di Pondok Salaf, kalau Lirboyo ya untuk kelas 4 lah, 4 ibtidak. Kalau umpama diterapkan di situ. Dan itu alhamdulillah kemarin saya nyetak 3.000 itu sudah laku 2.000 dalam jangka setahun ini. Belum setahun malah, ini mau nyetak ulang lagi. Nah itu. Jadi intinya manfaat nulis itu baik nulis bahasa Arab maupun bahasa Indonesia itu manfaatnya besar sekali.